Hari ini saya mau ke rumah di Ciputat. Pengen tahu suasana perjalanan kita sampai Ciputat nanti. Hari ini tanggal 21 April tahun 2003, sehari menjelang Lebaran. Nampaknya jalan sih agak sepi ya dibandingkan dengan hari-hari biasa. Nanti kita lihat selama dalam perjalanannya hambatannya ada di mana. Mudah-mudahan perjalanan ini lancar sampai di rumah di Ciputat tepat pada waktunya. Sekarang kita akan memasuki tol Jagorawi. Ini adalah pintu tol Rawamangun. Jadi kita nanti akan memasuki tol ini, kemudian nanti kita akan keluar di tol Cilangkap, lanjut ke tol Serpong. Lanjutkan perjalanan kita. Kalau di hari kerja, baik pagi, siang maupun sore, jalan tol ini sangat padat dengan lalu lintas kendaraan. Hari ini nampaknya akan sangat lenggang ya. Mungkin sudah sebagian besar mudik Lebaran ya. Beberapa hari yang lalu di perjalanan banyak terjadi kemacetan seperti tol Cikampek itu sudah mulai macet, apalagi yang ke arah Jawa Tengah maupun yang ke arah Jawa Timur. Ini suasana pagi ini, langit kelihatannya berawan ya, bukan berawan sih, kayaknya berkabut begitu ya. Kurang cerah. Saya coba buka dengan non-stop ya. Kamera ini akan kita buka non-stop kira-kira sampai di rumah Ciputat. Itu kita membutuhkan berapa lama dalam perjalanan. Jadi rata-rata kecepatan saya mengemudikan kendaraan ini 80 km per jam. Jadi nggak ngebut banget. Kebetulan juga di jalan ini maksimum kecepatan mobil yang diperkenankan itu adalah 80 km per jam. Di depan sepertinya ada kamera ya, kamera tilang elektronik gitu ya. Nampaknya pengendara di jalan tol ini tidak menghiraukan. Apakah sudah diberlakukan atau tidak? Tapi kalau saya menggunakan WACE gitu ya, itu disebutkan bahwa di beberapa tempat itu yang kita lewati akan ada kamera tilang elektronik. Jadi sebaiknya patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau tol Cawang Tanjung Priok ini memang kecepatannya maksimum 80 km per jam. Nah itu di depan ada kamera. Coba perhatikan di tiang sebelah kanan. Nah itu ada kamera. Kemudian di depannya lagi juga akan ada kamera. Jadi persis di menjelang persimpangan mau ke Cikampek maupun ke Bogor itu ada 3 kalau tidak salah ada kamera ya. Dari arah Rawamangun. Nah, coba perhatian lagi di sebelah kanan kita ada kamera. Mungkin banyak yang ragu, wah itu kan kamera monitoring jasa marga gitu ya, atau pengelola tol. Enggak, di WACE kalau Anda menggunakan WACE di dalam perjalanan lewat tol ini akan disebutkan itu adalah kamera KTL.
depan kita sebelah kanan, persis di atas mobil hitam itu ada tiang. Nah itu ada kamera lagi ya. Jadi sebaiknya Anda patuhi rambu lalu lintas di sini. Jangan sampai Anda kena tilang elektronik. Saya harus mengambil jalur tengah karena kita akan lurus ke arah Bogor. Jalur di sebelah kiri untuk memutar kiri nanti, berbelok kiri menuju Cikampek, tol Cikampek ya. Ini kecepatan adalah rata-rata 80 km per jam. Nah itu kamera lagi. Di sini banyak sekali kamera. Nah kemudian di depan ada rambu 80 km per jam maksimum. Kemudian yang paling rendah itu 60 km per jam. Jadi nggak ada alasan kalau Anda mengatakan bahwa di tol itu boleh lebih dari 80 km per jam. Nah ini kamera, Anda boleh lihat kamera lagi. Kemudian di sebelah kiri ada kamera. Coba lihat di sebelah kiri ada kamera, banyak sekali kamera di sini ya. Jadi harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sini. Di belakang ada truk ya. Dia nggak tahu kalau lalu jalanan ini kecepatan maksimum 80 km per jam. Dia masang dim gitu. Saya disuruh menepi. Nah nanti kalau sudah sampai di tol Jagorawi kita akan menyesuaikan. Nah ini masih ada kamera sebelah kanan. Tahu truk ini mau ngapain ya? Nah ini 0 km tol Jagorawi. Memasuki tol Jagorawi. Jadi kecepatan kita boleh lebih ya, maksimum 100 km per jam. Nah di belakang kita ada truk, dia pengen kita minggir gitu ya, padahal kecepatan kita sudah maksimum tadi 80 km per jam. Sopirnya tidak mengerti rambu-rambu lalu lintas. Itu wah platnya kuning tapi angkanya kabur ya. Nah yang begini nih mestinya Pertamina care ya. Jadi kalau kita mau melapor kan susah kalau mau sopirnya ugal-ugalan. Yang pasti mereka di jalan layang tadi rambu sudah cukup jelas ya, kecepatan maksimum 80 km. Mereka meminta kita minggir. Jadi saya kecepatannya rata-rata 80 km per jam saja, mengambil jalur kedua dari kiri. Kalau di hari biasa, baik yang mau ke arah Bogor maupun yang datang dari arah Bogor menuju Jakarta sangat padat ya. Jarang kita temui jalan selancar ini. Barangkali memang truk-truk yang bermuatan besar, yang punya tonase besar tidak boleh melewati menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita beruntung pagi ini jalan boleh dibilang tanpa hambatan ya. Kita nyalip dari kiri aja karena dari jalan
kanan, kecepatan mobil sangat cukup tinggi ya. Ya mungkin mereka maksimum sudah 100 km per jam. Jadi kalau kita menyalip ya mesti kecepatannya mesti tinggi juga. Nah ini kita sudah sampai di pintu keluar Taman Mini ya, Pondok Gede, Kramat Jati. Jadi kalau kita mau ke Taman Mini dari arah Jakarta membutuhkan waktu hanya 12 menit untuk keluar di pintu Taman Mini Indonesia Indah. Nah ini jam menunjukkan pukul 12 ya, ini pukul 10.12 menit. Jadi sejak kami start tadi kira-kira pukul 10. Jadi nanti kita cek di videonya, biasanya ada waktunya. Jadi kita grade di tanggal berapa, kemudian di belakangnya ada jam. Jadi entah jam berapa nanti kita akan start dari sana. Kita sekaligus mau ngetes ini kamera handphone ini kuat nggak nih selama perjalanan kita. Kalau normal sampai di rumah atau sampai dengan di Ciputat itu membutuhkan waktu antara 1,5 jam sampai 2 jam. Itu dalam kondisi normal ya, normal dalam arti semua kendaraan lintas di jalan raya. Kali ini kita akan tes berapa lama jarak tempuhnya kita dari sini sampai dengan rumah di Ciputat. Nah ini kita sudah sampai di tol Duku 3. Kalau kita ke kiri nanti kita akan mengarah ke Cilangkap. Kalau kita memutar ke kanan nanti kita menuju arah tol Serpong. Oke, kita tap pintu tolnya dulu. Oke, kita lanjut lagi. Itu kayaknya truk yang tadi deh. Kira dengan nyalip begitu aja udah jauh taunya. Raya ini dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam ya. Jadi kita lihat sampai di sana membutuhkan berapa lama dalam perjalanan dalam kondisi jalan raya seperti ini. Wah, luar biasa. Sampai Serpong lah, longgar, benar-benar longgar, plong. Hanya ada beberapa kendaraan yang melintas. Kita ambil jalur tengah saja. Kecepatan kita rata-rata 80 km per jam.
dari tol pintu tol Rawamangun itu kira-kira 21 menit. Jadi kita berangkat kurang lebih 20 menit yang lalu dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Biasanya sangat padat sekali, banyak sekali pengemudi menggunakan jalur darurat untuk melintas. Kemudian manakala ada penyempitan jalan, mereka akan mengambil alih jalur normal. Akibatnya semakin lama akan terjadi kemacetan. Mestinya kamera KTL juga pasang di jalur darurat ya, agar tidak membiasakan pengemudi melintas di jalur darurat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di hadapan kita terdapat jalur exit ya, exit tol Mampang Perapatan. Jadi mau ke Mampang Perapatan maupun ke arah Cilandak keluar di sini ya. Kita masih terus, kita nanti akan keluar di exit tol Lebak Bulus ya. Nah ini jalan lenggang. Padahal kalau dia di jalur kanan saja kan bisa, tidak perlu ke kiri balik, karena kecepatan mobilnya sama dengan mobil jalur kanan. Ada jalan tol baru ya menuju arah Depok, itu namanya Andara Bridge. Jadi ke kiri kita bisa ke Depok, bisa ke Sawangan. Itu jalan tolnya baru ya. Mungkin nanti akan bertemu dengan jalan tol yang dari Jagorawi, Cinere, Ciputat, Serpong. Nah kita kebetulan tempat lokasinya kita ini berada di samping tol Pamulang. Nah ini kalau kita ke kiri kita bisa ke Cipete, Pasar Jumat dan seterusnya. Jarak tempuh kita hanya 25 menit. Kalau di hari biasa mungkin sudah lebih dari 1 jam ini. Kita ambil lurus, ke kiri kita ke Cipete. Kayaknya ada bus luar kota ya. Mungkin dia mengejar penumpang yang ke Jawa. Bus
Wah, luar biasa, jarak tempuh hanya sekitar 27 menit. Ya, kita ambil jalur kiri, exit tol Pondok Lebak Bulus. Kita nanti akan lihat perjalanan kita sepanjang Lebak Bulus sampai dengan Ciputat seperti apa. Ini waktu menunjukkan 10:27 menit ya. Asik juga nih ngobrol sendirian, nggak ada temennya. Kalau orang lihat ini dikiranya kita gila ini ngomong sendirian di mobil nih. Padahal kita pengen tahu aja, ingin memberikan informasi bahwa hari ini lalu lintasnya luar biasa sepi, jadi lancar sekali ya. Nah, ini kita sudah mau ke arah Ciputat ya. Kalau kita lurus itu bisa ke arah Kebayoran Lama, kalau kita ke kanan itu nanti ke Pondok Indah ya. Nah, di depan kita belok kiri memasuki Pasar Jitmat ya. Sini pertigaan atau persimpangan jalan ini biasanya padat sekali ya. Kali ini sangat lenggang. Nah, kita sudah sampai di stasiun akhir MRT ya, stasiun Lebak Bulus ya. Nah, di atas itu ada jalan keretanya ya. Nah, ini adalah Lebak Bulus. Tapi kenapa Lebak Bulus Grab ya? Memang ada Grab di sini ya. Mungkin ada Grab kali ya. Tapi nggak kelihatan Grabnya mangkal. Kita masuk terowongan ya, karena di atasnya adalah terminal. Itu kita lihat jalur MRT-nya. Nah, di sebelah kiri itu ada jalur Transjakarta. Saya belum pernah naik MRT ini. Sekali kayaknya perlu deh. Nanti kita coba deh. Nah, ini kita ambil jalur kanan ini karena kalau ke kiri kita kembali ke arah Fatmawati. Kita masuk underpass. Kalau ke kanan kita akan kembali ke Pondok Indah atau ke Kebayoran Lama. Nah, kita lurus saja. Jalanan cukup lenggang ya. Kalau di hari biasa tidak di sepanjang jalan ini yang kita lewatin tidak begitu macet ya. Kemacetan itu terjadi pada saat lampu merah Cimanggis. Tuh, mobil Mercy tuh. Kita kasih dia jalan, malah kita yang terjebak. Nah, kecepatan kita sekitar 60 km ya. Kalau 80 km kayaknya agak rawan nih. Karena jalanan pas-pasan banget. Kita nggak tahu kiri kanan kita itu ada yang keluar mendadak atau ada yang berhenti mendadak. Nah, itu perlu kita hindari. Di sini ada persimpangan, ada Pak Ogah ya. Kadang-kadang Pak Ogahnya mendadak lari ke tengah begitu. Dia nggak mau lihat nih kecepatan mobil kita berapa. Jadi bisa jadi karena dia mendadak ke tengah, kita ngerem mendadak. Itu sangat berbahaya. Tahu ini banyak jalan lenggang tapi orang kok buru-buru maunya ya, mau kemana ya buru-buru ya. Di belakang ada Toyota Avanza tuh. Kiri kanan mau nyalip sih sebetulnya dia. Ya, bisa nyalip ya, orang jalanan kecil begini.
kita ngambil jalur kiri karena jalur kanan itu merah, jalur kiri kita boleh langsung. Nah ini di sini kemacetannya biasanya padat sekali. Jadi kalau untuk melewati lampu ini kita butuh 2 kali apa 3 kali kalau tidak salah ya. Nah di sini juga macet. Mulai sini udah mulai macet pelan gitu ya. Jadi kamera ini nonstop ya. Jadi untuk mengukur kecepatan kendaraan dan lamanya kita atau musik-musik terbaik akan kami putarkan seharian. Ini motor nih. Nah, itu yang saya bilang tadi tuh, Pak Ogahnya itu nggak peduli mobil itu kecepatannya seberapa, tiba-tiba kita suruh berhenti stop. Ya kalau kita nggak waspada banget di jalan ini ya kita bisa hajar ke motor. Dan di sini karena ada universitas besar ya di sebelah kanan ya, UIN. Jadi kalau boleh dibilang hampir setiap hari ini padat di sini. Kenapa padat? Karena di depan ini ada jalan memutar. Nah, jalan memutar ini ditambah dengan kepadatan dari arah yang berlawanan. Akibatnya ya macet sampai di persimpangan Cimanggis tadi. Ini putaran. Ini yang sering membuat kemacetan. Wah, bener-bener lancar sekali, lancar. Coba tiap hari begini ya, enak banget kita bolak-balik. Rawamangun ke Ciputat bolak-balik. Lagi kita akan melewati flyover Pasar Ciputat ya. Kalau dulu sebelum dibangunnya flyover, wah kemacetannya luar biasa karena pasar ya. Jadi pedagang itu sudah mengambil separuh dari lajur jalan. Mau tidak mau mobilnya pelan, belum lagi angkot menaikkan dan menurunkan penumpang tidak minggir, orang di jalan satu-satunya buat dia berhenti ya kita ikut berhenti. Nah ini jalannya sudah bagus ya, jalan layang, jadi sedikit banyak bisa mengurangi kemacetan di pasar Ciputat. Nah di bawah ini pasar, di kanan di pasar. Jadi kalau Anda melewat jalan lama pasti akan menemukan banyak hambatan karena banyak pedagang. Tapi kalau hari ini mungkin lenggang ya, karena kan banyak tutup juga. Nah, di sini juga harus hati-hati nih. Saya pernah mobil dihajar pemotor dari belakang di sini. Tiba-tiba dari kiri ada motor nyelonong masuk ke tengah, saya mengurangi kecepatan, udah nggak keburu, saya ngerem mendadak, saya dihajar dari belakang. Untung pengemudi motornya tidak apa-apa, tapi beset-beset iya, motornya rusak iya. Celakanya lagi, aduh kasihan banget. Saya harus ngeluarin kocek, saya nggak salah, ngeluarin uang juga buat dia berobat segala macam. Kalau motornya saya nggak mau ganti, orang dia salah kok. Katanya dia nggak lihat, dia matanya ke kiri, tiba-tiba di depan ada mobil, jelas nggak ini nggak lihat mobil, ngerem dia. Bener-bener dihajar, wah bemper penyok, lampu lampu belakang pecah, waduh
Ya walaupun sudah diasuransikan, mobilnya terpaksa nginep jadinya di bengkel. Nah, ini kita sudah mau sampai ya di menjelang pintu tol Pamulang. Nah, sebelah kirinya ada Carrefour, kalau nggak salah ya, Carrefour dulunya ya. Tahu apa sekarang nih namanya? Kok nggak ada namanya, udah bangkrut kali kayaknya deh. Oh iya, tutup. Oh, Transmart bukan Transmart, Carrefour yang lama sih. Carrefour jadi apa ya? Iya, Carrefour jadi Transmart, Transmartnya bangkrut katanya ya. Ya habis, Transmart itu barangnya mahal-mahal. Padahal kalau Carrefour itu target pasar dia itu adalah menengah ke bawah. Tapi begitu diambil alih menjadi Transmart, nggak lagi kita menemukan barang-barang yang untuk kalangan menengah ke bawah. Ya jadinya barang-barang mahal yang dijual, bahkan barang-barang branded ini nggak pas juga. Apalagi dia berlokasi di daerah Ciputat, mangsa pasar dia tentunya harus disesuaikan. Tapi kalau dia misalkan menyesuaikan ya, pasarnya dia itu dia sesuaikan, saya kira bagus kok, nggak bakal tutup. Kita di depan nanti ada TikTok ya. TikTok coba deh. Wow, benar-benar keluarga rakyat tuh. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, penuh orang belanja. Ya karena harga mereka memang murah sih ya. Sama kayak kita belanja di pasar tradisional. Cuman sistemnya agak lebih modern gitu ya. Kita bisa ambil apa yang mau kita beli, masuk keranjang, kemudian masuk ke kasir, bayar gitu ya. Kalau di pasar tradisional walaupun mungkin bisa jadi harga yang kita beli lebih mahal karena kita nggak bisa nawar, bisa jadi juga kita bisa nawar dapat harga yang lebih murah daripada TikTok ya. Nah, ini di depan ada full PPD ya, di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini full PPD, bukan PPD Transjakarta ya. Sebelah kiri TikTok tuh banyak kan mobil yang sudah parkir di situ, apalagi sepeda motor luar biasa. Nah ini kalau dibilang pasar rakyat tuh ya TikTok ini. Di Rawamangun juga ada TikTok ya. Nah setelah TikTok ini kurang lebih sekitar 300 atau 400 meter ya, itu sudah pertigaan di pintu tol Pamulang. Jadi sebelum pintu tol Pamulang kita akan mengambil jalur pinggir tol ya. Ya jalanan memang belum bagus, masih rusak, tapi apa boleh buat. Nah kita akan masuk dari sini. Nah di depan itu adalah perempatan jalan tol ya. Kita masuk dari sini. Jalan ke rumah kita ini jelek banget. Tapi saya ada tips sih sebetulnya. Kita masuk saja ke kantor Jasa Marga atau kantor pengelola tol Pamulang. Masuk ke kantornya lewat lampu merah tadi, belok kanan. Udah langsung keluar di belakang dari rumah kita gitu. Ini ya kita mau kasih tahu jalanan sementara seperti ini. Kata pengelola tol sih nanti kalau jembatan layang memutar ke arah Parungnya yang ke arah Ciputatnya sudah jadi, ini jalan akan diperbaiki. Yaitu sebelah kiri terdapat tumpukan tanah ya. Tumpukan tanah ini adalah untuk jalan belok kiri langsung ke Ciputat, tidak melewati lampu merah tadi ya. Sementara ini jalan yang kita lewatin ya. Ini adalah dulunya komplek Depkes ya. Komplek Depkes cukup bagus gitu ya, cukup rapi.
Belakangan jadi kacau balau karena beberapa bangunan-bangunan yang ada di komplek Tepkes ini termasuk pembebasan jalan tol. Nah, kebetulan rumah kami tidak kena gitu ya. Persis di depan jalan itu batas tol gitu ya. Jadi mau nggak mau ya kita terima adanya apa adanya lah. Nah, ini jalanan yang sudah dibuatkan, disediakan oleh Jasa Marga ya, untuk bisa kita masuk ke rumah. Itu nampak kotor sekali karena truk-truk tanah lewat sini. Nah, kita lewat terowongan, lewat jembatan tol. Di sebelah kanan kita ini tambak semua nih, tambak ikan, tempat pemancingan. Jadi ya kalau mau mancing di sini nih. Nah, ini kita udah sampai nih. Nah, di sebelah kiri kita itu adalah kantor operasional Jasa Marga. Di sebelah kanan ini adalah rumah kita ya. Nah, kita udah sampai. Kita stop aja dulu ya. Stop.